Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, kami dari kelompok satu yang terdiri dari saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Neza Prininditya dengan NPM F1F024003. Dan saya juga tidak sendiri di sini, dan saya bersama rekan saya. Boleh perkenalkan dirinya, teman-teman? Baik, perkenalkan nama saya Elisha Dwi Nazifa dengan NPM F1F024005. Perkenalkan, nama saya Clara Florsita dengan NPM F1F024007. Perkenalkan, nama saya Melissa Gustiani dengan NPM F1F024027. Perkenalkan, nama saya Nanda Hamidah Nasution dengan NPM F1F024053. Perkenalkan, saya Kezia Intan Paulina Simatupang dengan NPM F1F0240059. Dan perkenalkan, nama saya Nadia Mona Lisa dengan NPM F1F024069. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Sistem Manajemen Basis Data PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Sistem Gojek. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik. Selanjutnya untuk yang menjelaskan pertama akan disampaikan oleh Melissa. Kepada Melissa dipersilahkan. Baik, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan pada slide 3 dan 4. Dalam era global saat ini, sistem informasi manajemen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu organisasi di mana sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Sistem manajemen basis data merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mendefinisikan, menciptakan, mengelola, dan mengendalikan pengaksesan basis data. Sebuah sistem informasi yang efektif menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan bagi penggunanya sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, baik operasional harian maupun perencanaan strategis, diperlukan data dan informasi yang tepat waktu, serta akurat agar keputusan yang diambil sesuai sasaran. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data oleh sistem informasi yang didukung teknologi informasi, data sebagai bahan baku informasi, dikumpulkan dan disimpan dalam basis data atau database. Agar pengelolaan dan pengamanannya efisien melalui manajemen data yang baik, data memiliki peran penting bagi kelangsungan perusahaan, dan penyusunan data yang baik memudahkan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Database menjadi elemen vital perusahaan untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis data bisnis. Konsep dasar database adalah kumpulan catatan terstruktur yang menjelaskan fakta yang disimpan. Sekian itu. Baik, selanjutnya untuk yang menjelaskan kedua akan disampaikan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Melissa. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek merupakan karya anak bangsa yang berdiri pada tahun 2010 di Jakarta. Perusahaan ini pertama kali dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Kala itu, seorang pemuda kreatif, Nadiem Makarim, mempunyai pemikiran untuk membuat bisnis transportasi ojek yang dikarenakan ia sering menggunakan jasa ojek. Karena kebiasaannya tersebut, Nadiem Makarim menemukan ide untuk menciptakan sarana agar jasa transportasi ojek lebih efektif dan efisien. Perusahaan ini bekerja dengan menghubungkan ojek dengan penumpang ojek, di mana sebelumnya tukang ojek lebih banyak menghabiskan waktu di pangkalan menunggu penumpang. Gojek adalah perusahaan teknologi yang didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 di Jakarta. Berawal dari pengalamannya menggunakan jasa ojek untuk pergi bekerja. Gojek menyediakan berbagai layanan seperti angkutan ojek, pesan antar makanan, dan pengiriman barang.
dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung operasionalnya. Gojek menggunakan beberapa sistem manajemen basis data atau DBMS seperti MongoDB, PostgreSQL, MySQL, dan MariaDB yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Selain itu, Gojek juga menerapkan sistem ERP yang membantu pengelolaan sumber daya dan proses bisnis. Selain itu, Gojek memanfaatkan teknologi seperti aplikasi smartphone berbasis Android dan iOS, cloud computing, algoritma kecerdasan buatan atau AI, serta big data. Penggunaan big data memungkinkan Gojek untuk mengumpulkan data terkait keamanan dan kenyamanan pengguna serta mitra, memprediksi permintaan, mencocokkan pengemudi dengan pelanggan, mengoptimalkan rute, harga, dan layanan, serta meningkatkan efisiensi. Teknologi ini juga membantu pengguna untuk lebih banyak berbelanja dan memesan makanan secara daring. Terima kasih. Selanjutnya, untuk yang menjelaskan ketiga akan disampaikan oleh Kezia. Kepada Kezia dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem database dan security PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Gojek dengan menggunakan hardware dan software. Nah, dalam hardware itu untuk mendukung sistem basis data atau database dan keamanan yang digunakan. Gojek mengandalkan infrastruktur server yang kuat dan handal. Server ini umumnya berbasis cloud computing, bekerja sama dengan penyedia layanan cloud seperti Amazon Web Service atau AWS atau Google Cloud Platform atau GCP yang menyediakan daya komputasi besar dan scalable untuk mengelola permintaan yang tinggi. Server-server ini juga didukung oleh storage dengan kapasitas besar untuk menyimpan data transaksi, peta, dan data pelanggan. Lalu untuk software, Gojek menggunakan berbagai perangkat lunak dalam sistem basis data dan keamanannya. Untuk basis data, mereka menggunakan beberapa sistem manajemen basis data atau DBMS seperti MongoDB, PostgreSQL, MySQL, dan MariaDB yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara efisiensi. Terima kasih kepada Kezia. Selanjutnya untuk yang menjelaskan keempat akan disampaikan oleh Nanda Hamidah. Kepada Nanda dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS dan Enterprise Resource Planning atau ERP yang digunakan oleh Gojek. Yang pertama, kita bahas dulu DBMS. MongoDB digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur atau semi terstruktur, seperti transaksi dan aktivitas pengguna. Ini cocok untuk data yang terus berkembang dan bervariasi. Kemudian ada PostgreSQL yang digunakan untuk menangani transaksi keuangan, sistem pelaporan, dan analisis data besar. PostgreSQL dikenal memiliki integritas data yang tinggi sehingga sangat andal untuk keperluan finansial. Lalu ada MySQL yang berperan dalam pemrosesan transaksi cepat seperti data pesanan dan data pengguna secara real-time. Kecepatannya membuat MySQL sangat penting dalam operasional harian. Lalu yang terakhir ada MariaDB, merupakan cabang dari MySQL, tetapi dengan keamanan dan kinerja yang lebih baik. MariaDB juga mampu menyimpan data pengguna dan transaksi dengan tingkat keandalan tinggi. Kemudian ada ERP atau Enterprise Resource Planning yang membantu Gojek mengelola berbagai aspek bisnis seperti HR, keuangan, logistik, dan persediaan secara terintegrasi. Sistem ini meningkatkan efisien operasional, memungkinkan pelacakan bisnis, dan mengotomatisasi tugas serta analisis data secara real-time. Kemudian, Gojek juga mengadopsi teknologi pendukung lainnya. Yang pertama, ada aplikasi mobile. Gojek mengembangkan aplikasi berbasis Android dan iOS yang menghubungkan pengguna dengan mitra pengemudi, restoran, dan layanan lainnya. Aplikasi ini memanfaatkan cloud computing untuk menyimpan dan memproses data pengguna secara terdistribusi. Kemudian, ada cloud computing
Gojek menggunakan layanan cloud seperti AWS atau GCP untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi dalam skala besar. Dengan cloud computing, Gojek bisa mengelola jutaan pengguna sekaligus secara efisien dan aman. Lalu ada Artificial Intelligence atau AI dan Big Data. AI digunakan untuk memprediksi permintaan, mencocokkan pengemudi dengan pelanggan, serta mengoptimalkan rute dan harga. Sementara itu, Big Data dianalisis untuk mengenali pola penggunaan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memberikan rekomendasi layanan yang relevan. Terima kasih. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Elisha. Kepada Elisha dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktu dan kesempatannya. Saya Elisha akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nanda. Saya akan menjelaskan tentang tabel pendekatan risiko data pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek. Yang pertama ada ancaman. Yang pertama itu ada gangguan jaringan. Maksud dari gangguan jaringan di sini adalah data yang masuk akan direkam dan dipecah ke dalam beberapa klaster. Data tersebut diakses menggunakan jaringan internet dan bergantung dari kecepatan transfer dari masing-masing operator yang digunakan. Untuk risiko yang ditimbulkan, gangguan jaringan akan mengakibatkan data yang akan diakses terhambat sehingga akan berpengaruh terhadap transaksi lainnya. Contohnya, gangguan jaring menghambat pada proses top up saldo atau gangguan jaringan pada proses pemesanan Gojek itu sendiri. Ancaman yang kedua ada serangan virus. Maksudnya di sini adalah perangkat yang terinfeksi virus dapat menimbulkan kerusakan dan kehilangan data informasi. Resiko yang akan ditimbulkan, virus yang terus berevolusi dan penyebarannya semakin mudah menginfeksi perangkat melalui internet dan berpotensi mengganggu jaringan komputer perusahaan atau software, hardware, dan sistem operasi maupun konsumen sehingga dapat merusak data informasi dan menghambat sistem transaksi. Ancaman yang ketiga ada perangkat data recovery center yang masih berada pada satu lokasi yang sama dengan server. Keterangan di sini adalah perangkat data recovery center yang masih berada pada satu lokasi yang sama dengan server. Resiko yang akan ditimbulkan, data backup yang masih disimpan di satu lokasi dengan data-data lainnya akan sulit untuk melakukan. Selanjutnya ada metode pengamanan proteksi data perusahaan e-commerce Gojek. Dalam menghadapi dan meminimalkan kerawanan data, Gojek menerapkan beberapa metode pengamanan yang mencakup aspek electronical safe, physical safe, dan procedurally safe. Berikut adalah langkah-langkah proteksi yang digunakan. Yang pertama ada virus prevention, detection, and removal. Gojek menggunakan antivirus ESET NOD32 versi 4 untuk melindungi server dan data center dan PC dari ancaman virus proteksi yang diberikan, meliputi real-time protection, mencegah virus dari jaringan dan perangkat eksternal. Yang kedua ada email protection, menangkal virus dari email dan file berbahaya. Yang ketiga ada web protection, mengamankan akses internet. Yang keempat ada anti-spyware, mendeteksi dan mencegah spyware yang mencuri data. Yang kedua ada periodical data backup. Ini maksudnya adalah Gojek melakukan pencadangan data secara otomatis melalui SQL server. Backup data disimpan dalam media penyimpanan eksternal setiap hari dengan penggandaan tambahan setiap minggu. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kehilangan data pelanggan dan memastikan keberlangsungan operasional. Yang ketiga ada firewall installation. Ini digunakan untuk melindungi jaringan. Gojek menggunakan firewall yang diterapkan pada hardware, software, dan sistem. Firewall ini berfungsi untuk menyaring, membatasi, serta menolak akses tidak sah dari luar perusahaan. Perlindungan ini mencakup server, router, dan LAN. Baik, yang keempat ada establishment of IT organization. Gojek memiliki organisasi IT yang kompeten untuk menangani permasalahan teknis secara cepat dan efektif. Setiap karyawan setidaknya memiliki pemahaman dasar tentang teknologi informasi agar dapat bekerja dengan lebih efisien. Baik, itu adalah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Elisha. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Clara. Kepada Clara, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu dan kesempatannya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Elisha. Yang kelima yaitu standar BZ software. Untuk meminimalkan risiko keamanan data, Gojek menerapkan kebijakan instalasi software standar pada setiap penggunaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem, memaksimalkan kinerja karyawan, serta menghindari penggunaan software bajakan yang dapat mengancam keamanan data. Yang keenam yaitu monitoring system. Pengawasan keamanan dilakukan di ruang server dan data center dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu pengaturan suhu ruangan menggunakan air conditioner. Yang kedua yaitu pemasangan finger defection untuk membatasi akses hanya kepada karyawan yang berkepentingan. Yang ketujuh yaitu recovery system. Gojek memiliki data recovery center atau DRC di kantor pusat yang saat ini masih menyatu dengan data center dan server utama. Sistem ini memastikan pemulihan data dalam situasi darurat. Yang kedelapan yaitu network protection and security. Setiap PC karyawan diberikan IP unik untuk mengontrol akses serta mencegah penggunaan eksternal masuk ke dalam jaringan perusahaan. Sistem ini menjaga keamanan data serta memonitor aktivitas pengguna dalam jaringan internal. Yang kesembilan yaitu internal password authentication. Keamanan jaringan perusahaan bergantung pada sistem autentikasi yang kuat. Oleh karena itu, Gojek menerapkan kebijakan berikut. Yang pertama, penggunaan shadow password untuk menyembunyikan kata sandi dari akses tidak sah. Yang kedua, penonaktifan TVTP untuk mencegah kebocoran data. Yang ketiga, setiap karyawan diberikan user ID dan password pribadi untuk meminimalisir risiko kehilangan atau penyalahgunaan data. Yang terakhir, yaitu kesimpulan dari materi pada malam ini, yaitu basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan sesuai struktur tertentu dan disimpan dengan baik. Komponen DBMS atau Database Management System umumnya memiliki sebagian komponen fungsional atau modul seperti File Manager, Database Manager, Query Processor, DML Precompiler, DDL Compiler. Keunggulan dari DBMS adalah mengurangi duplikasi data, menjaga konsisten dan integritas data, meningkatkan keamanan data, efisiensi dan efektivitas penggunaan data, meningkatkan produktivitas para pengguna. Kelemahan DBMS tersendiri adalah memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database agar dapat diperoleh struktur dan relasi data yang optimal. Memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal di SC maupun internal memori agar DBMS dapat bekerja cepat dan efisien. Kebutuhan akan sumber daya resources biasanya cukup tinggi. Apabila DBMS gagal menjalankan misinya, maka tingkat kegagalan menjadi lebih tinggi. Karena banyak pengguna bergantung pada sistem ini. Harga DBMS yang handal biasanya sangat mahal. Baiklah, itulah kesimpulan dari materi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kami yang berjudul Sistem Manajemen Basis Data PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Sistem Gojek. Saya berharap
informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, kami sangat terbuka untuk menjawab dan berdiskusi bersama. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.